Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir. Saya Santi Zuhria dan teman saya Rizky Dwi akan mempresentasikan salah satu penggunaan aplikasi yang ada di Android atau yang sering kita gunakan untuk menyampaikan media pembelajaran, yaitu KineMaster. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilihat. Ini tampilan awal dari KineMaster. Nah, kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan KineMaster serta fitur-fiturnya. Di sini kita klik buat baru. Nah, di sini rasio aspek di sini dapat dipilih, ada 16 banding 9, ada 9 banding 16, ada pun 1 banding 1, 4 banding 3. Nah, di sini kita dapat melakukan ini ya, dapat memilih rasio yang akan dipilih. Ini untuk rasio video, lalu ini untuk modal tampilan foto. Nah, ini untuk durasi fotonya. Banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk KineMaster. Nah, ini durasi foto dan durasi transisi. Transisi itu yaitu perpindahan satu foto ke foto yang lain. Nah, di sini kita akan membuat cara pembuatan video. Di sini saya menggunakan yang 16 banding 9 ya. 16 banding 9. Lalu berikutnya, nah baik, di sini banyak sekali ya pilihan-pilihan yang dapat digunakan. Nah, secara umum dalam pembuatan KineMaster itu pasti harus didahulukan dengan background. Nah, di sini background yang saya gunakan menggunakan aset gambar, yaitu saya menggunakan warna putih saja. Warna merah ya. Saya hapus dulu. Menggunakan fitur warna merah. Nah, seperti ini nanti munculnya akan seperti ini. Background yang saya gunakan adalah background berwarna merah. Nah, di sini tips untuk membuat video. Dalam pembuatan video lebih baik dianjurkan untuk background belakangnya menggunakan warna hijau. Akan ketika kita menggunakan ketika kita akan menghapus background belakang kita dan mengganti background yang ada di belakang itu akan mudah, jadi kita akan mudah menggunakannya. Nah, di situ diusahakan backgroundnya berwarna hijau. Nah, dan yang pasti untuk dasarnya, untuk background gambarnya, untuk background yang digunakan untuk videonya nanti diusahakan juga warnanya tidak serupa dengan background video yang asli. Ini saya akan mencoba ya mencoba menggunakan ini. Yang di sini ada banyak sekali lapisan-lapisan seperti ini. Nah, ketika kita mau nambah background, kita bisa menggunakan media. Nah, di sini banyak sekali background yang kita gunakan. Nah, tadi saya menggunakan aset gambar di sini, tetapi di sini saya akan mencoba menggunakan ini ya. Sebentar, saya akan menggunakan ini. Nah, background video seperti ini dapat kita dapatkan di YouTube ataupun Google dengan cara kita mendownloadnya, dan tidak mendownload di YouTube-nya ya, tapi mendownload dalam penyimpanan file manager. Jadi penyimpanannya dapat kita download lalu disimpan di file manager. Nah, cara menyimpannya adalah biasanya menggunakan save from. Nah, pasti menggunakan save from, kita udah paham ya save from itu seperti apa. Jadi saya akan mencoba ini. Nah, akan bertambah seperti ini. Lanjut. Setelah itu, nah, bentuknya seperti ini. Baik. Dan di sini ada berbagai media. Yang pertama lapisan. Nah, di sini ada lapisan media. Lapisan media itu gambar yang akan kita masukkan. Saya ambil contoh ya. Di sini. Ini dia. Nah, di sini kita dapat kecil besarkan di sini gambar yang kita gunakan. Nah, di sini. Nah, ini boleh kecilkan, besarkan. Ini untuk memutar kanan kiri atau depan belakang, kita bisa. Nah, ini ada fitur gunting. Nah, pangkas itu memangkas model video kita. Ini pangkas ke kiri, yaitu dari 1 detik ke kiri.
Untuk pangkas ke kanan itu 1 detik ke kanan. Lalu untuk bagi di playhead itu nanti bisa untuk menjadi dibagi 2 seperti ini, bagi 2 seperti ini ya, nanti jadinya seperti ini, jadi 2 seperti ini. Baik, kita undo ya. Selanjutnya ini, nah ini bagi layar bisa seperti ini. Saya menggunakan bisa seperti ini, atau seperti ini, bagi 2 seperti ini, bagi 2 seperti ini. Tapi ini kita tidak berbagi layar ya, karena ini kita menggunakan full fitur seperti full gambar itu. Lalu ini potong crop, jadi sekiranya ada sesuatu yang mau dipotong, kita bisa mengecilkan seperti ini atau memotong seperti ini. Nah itu nanti kita akan jadinya pangkas seperti ini. Tapi kita karena ini sudah ini ya, jadi tidak kita crop. Baik, selanjutnya ada juga animasi masuk. Nah animasi masuk ini ada berbagai fitur ya, ada yang memudar, pop, geser ke kanan, geser ke kiri. Kalau memudar seperti ini akan muncul pelan-pelan, kalau pop ada di dalam keluar, terus geser ke kanan, ada juga geser ke kiri, geser ke atas, slide down, putar searah jarum jam, putar lawan jarum jam, jatuh ya dari atas ke bawah, tingkatkan, dibawa ke dalam hampir sama dengan pop ya, terus turunkan, nah pusatkan, usap ke kanan, usap ke kiri, lalu seka ke atas, seka ke bawah, sembel keluar, sembel ke bawah, sembel ke atas, sembel terbuka, masuk geser ke atas, masuk geser ke bawah, masuk geser ke kiri, masuk geser ke kanan, stempel karet. Itu banyak sekali animasi masuk yang dapat kita gunakan. Durasinya juga bisa kita tentukan ya, ini 0,01, 1,2, ini 2. Nah yang paling lama adalah durasinya 2, tapi lebih baik dan lebih efisien animasi masuk itu jika kita gunakan 1, karena tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Baik, selanjutnya ada fitur lagi, animasi keseluruhan. Animasi keseluruhan yaitu gerakan lama awal hingga akhir, misalnya berkedip. Nah dia akan seperti ini. Baik, bentar ya, ini saya indikan dulu. Lalu denyut. Nah denyut seperti ini, bergetar, air mancur, cincin, mengambang, melayang, memampat, terus hujan, lalu jam, jam, nah seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini animasi keluar. Nah animasi keluar itu fiturnya sama ya dengan animasi masuk, hanya bedanya ini digunakan saat kita mau keluar atau sudah selesainya video. Ini putar atau cermin. Nah ini kita bisa mencerminkan itu bolak-balik ya, ini atas bawah, ini kanan kiri, model komentar sama ya, fiturnya dengan ini sama. Lalu bisa filter warna, ini digunakan banyak sekali ya di sini, yang jelas juga bisa, yang oranye juga bisa ya. Ini di sini, di sini ya memang sering kita gunakan, tapi kalau kita lebih pandai menggunakan warna atau apapun, kita bisa memilih berbagai warna. Ini penyesuaian kecerahan, kontrasi banyak. Pasti di sini kan kita udah paham ya seperti apanya, tapi sepertinya kalau dari awal memang pengaturnya sudah bagus, jadi kita perlu mengaturnya lagi. Close alpha, nah seperti ini, nah hampir sama ini ya, jadi menyesuaikan warna yang ada di backgroundnya, terus menyampur seperti ini. Banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan di sini. Kita pakai menggunakan normal ya, karena kita juga masih normal. Selanjutnya kunci chroma. Nah kunci chroma ini adalah untuk menghapus background yang ada di belakang. Nah ini nanti kita gunakan ketika saya menggunakan video ya, kunci chroma. Nah ini informasi yang lain. Baik, ini untuk mengganti. Nah ini salah satunya, kita gunakan ini ya, ini. Baik, saya coba
ini maksudnya memudar, animasi keluarnya saya gunakan memudar juga. Baik, sudah. Selanjutnya saya gunakan fitur satu lagi menggunakan ini. Saya coba menggunakan ya. Nah, ini bisa saya kecilkan. Di sini saya sama menggunakan memudar, dan untuk ininya menggunakan animasi keluarnya untuk geser ke kanan. Di sini kita bisa mengatur posisinya ya, mau mana dulu. Saya lebih suka jika datanya seperti ini. Lalu selain ada media, ada juga efek yang kita gunakan ya. Nah, seperti ini ya, sesuai ini ya. Tapi karena kita mau menggunakan video yang lebih ini, kita tidak menggunakan efek. Oke. Ya. Selain efek ada stiker juga. Ada stiker emoticon apa sama sih sebenarnya. Kita masukin di sini, tapi ini tidak terlalu ini ya, teks. Nah, ini penggunaan contohnya saya membuat ini ya, PAUD IT Aisyah Pak 2 seperti ini, Magelang. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini warna hijau. Ini bentuk tulisan. Nah, ini banyak sekali ya bentuk tulisannya. Ini yang sesuai Android, biasanya di Androidnya kita banyak sekali serinya, atau display Latin seperti ini. Jika kok mau yang lebih lagi dari itu, kita bisa mencari. Nah, kita hidupkan, kita bisa mencari. Nah, di sini kita bisa mendownload lagi bentuk-bentuk yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini kita bisa mendownload. Tapi di sini memang sudah disediakan fitur yang sering digunakan. Di sini saya pakai Noto Serif Bold Italic. Kita silang. Nah, di sini juga animasi masuknya berbagai macam ya. Tapi kalau tulisan itu ditambah dengan huruf demi huruf. Nah, tulisan fitur itu ada tambahan seperti itu. Animasi keluarnya juga kita gunakan geser kanan saja. Di sini saya sama ya, seperti ini. Oke, baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini baik. Coba kita lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya. Nah, ini dia. Bentuk tulisannya akan seperti ini. Cara memunculnya seperti ini. Nah, itu cara memunculkannya, lalu cara menghilangkannya sama geser ke kanan. Nah, di sini ada tanda tambah ini. Nah, tanda tambah itu yaitu efek transisi dari satu background atau dari satu video ke video lain. Kita menggunakan transisi. Ada berbagai macam transisi di sini, nanti kita bisa gunakan yang lain, tapi di sini saya akan menggunakan transisi pesawat ya, seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita akan pindah ke videonya. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke videonya. Di sini karena kita menggunakan media kalau media lapisan, kita menggunakan lapisan. Terus di sini saya coba untuk kamera. Nah, seperti ini. Ini kita bisa kencang seperti ini ya. Nah, kita bisa memotong video yang tidak kita gunakan, misalnya seperti ini. Klik videonya, lalu kita menggunakan pangkas kuning, lalu pangkas ke kanan playhead. Jadi nanti yang terpotong adalah di sini. Nanti akan terpotong ada di sini, bagian sini. Nah, kita coba lagi, pangkas ke kanan playhead. Ke kanan playhead, oke, sip. Nah, akan tersisa seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai fitur ya di sini ya. Nah, karena ini ada beberapa samping kanan samping kiri yang tidak sesuai, maka kita gunakan pangkas.
pemangkasannya. Nah, ini kita pakai animasi masuk dulu ya, animasi masuk sesukanya teman-teman, maksudnya sesuka kalian ingin menggunakan apa. Kok ini kita sementara pakai ini dulu. Lalu kecepatannya itu kecepatan video, durasi videonya itu mau 1 kali lipat atau 4 kali lipat, 8 kali lipat tergantung kita, tapi lebih kita karena ini suatu pengenalan maka kita pakai yang umum dulu. Lalu membalik itu posisi seperti kaca tadi, berbagi layar. Lalu pemangkasan, nah kita menggunakan pemangkasan ya, karena ini pemangkasan seperti ini, juga seperti ini. Baik, gunakan yang dibutuhkan saja. Nah, akan seperti ini ya. Kita seperti ini, filter warna sama seperti tadi, penyesuaian juga sama. Nah, kunci kroma di sini kita gunakan. Nah, baik, agar wajah kita bisa lebih terlihat seperti ini ya. Background yang di belakang kita itu akan menghilang dan menyesuaikan dengan diri kita, jadi seperti ini. Nah, ini dia fungsi dari kunci kroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti ini ya, hasilnya kan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan berbagai fitur lagi. Ada lapisan-lapisan yang bisa kuning. Ini tulisan tangan bagi teman-teman yang menulisnya bagus seperti apa, kita bisa menggunakan tulisan tangan. Ini menulis, ini papan, ini warnanya, ini penghapusnya. Baik, kita hapus dulu ya. Baik, ini kita hapus dulu karena kita tidak menggunakan fiturnya. Selanjutnya ini rekam suara. Nah, di sini kita menggunakan rekam suara, bisa merekam apa yang mau kita bicarakan. Misalnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mendengarkan seperti ini. Assalamualaikum. Bisa menggunakan berbagai media seperti ini ya. Lalu ini rekam, ini audio itu setiap pembuatan video itu pasti menggunakan audio, background suara, backsound, menggunakan backsound agar lebih menarik perhatian, menggunakan backsound. Di sini banyak sekali fitur KineMaster yang kita gunakan, yang disediakan oleh KineMaster, tetapi kita juga bisa menggunakan lagu-lagu yang lain dengan cara mendownload lagu-lagu yang diinginkan. Seperti ketika saya akan mendownload lagu pelangi-pelangi seperti ini, terus ataupun lagu-lagu yang lebih menarik yang lainnya. Jadi kita bisa mendownload dari YouTube ataupun dari Google, nah, menggunakan backsound. Nah, kalau mau menggunakan yang disediakan oleh KineMaster juga tidak apa-apa, boleh. Misalnya ini kok kurang menarik, kita bisa menambahkan yang lain dengan kita ke toko aset KineMaster. Nah, di situ kita juga harus mendownload apa yang kita butuhkan. Tapi semakin banyak yang kita download, maka semakin banyak penyimpanan yang akan kita butuhkan di situ. Banyak sekali ya di sini ya pilihannya. Nah, di sini karena saya sudah mendownload ini, saya akan menggunakan ini. Kita tambah saja. Nah, di sini akan tersisip lagunya seperti ini. Nah, kita gunakan saja yang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan bisa kita pangkas. Kita pangkas seperti ini, pangkas ke kanan ya. Oke, nah, nanti jadi nah, di sini karena suara backsound itu lebih besar daripada suara videonya, jadi suara video itu tidak bisa terdengar. Jadi kita menggunakan speaker. Nah, di sini dianjurkan ketika menggunakan backsound itu volumenya 20 sampai 25. Nah, di sini karena backsoundnya tidak lebih keras dari video, tapi juga tidak terlalu pelan dari video. Selanjutnya
Nah, selain itu, ketika kita akan selesai seperti ini, kita bisa menggunakan amplop. Nah, itu ya fungsinya amplop. Fungsi amplop itu tergantung kita. Semakin selesai mau suaranya semakin turun juga bisa, atau ketika mau detik-detik akhir suaranya makin besar juga bisa. Seperti ini. Nah, ini akan naik ya. Ini akan naik seperti ini. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Seperti itu kurang lebihnya dari fitur-fitur video itu sendiri. Nah, di sini kenapa muncul KineMaster-nya? Karena di sini saya menggunakan aplikasi yang gratis, jadi bukan aplikasi yang berbayar. Dimana ketika menggunakan aplikasi yang KineMaster mau dihilangkan, jadi kita harus menggunakan KineMaster Premium, yaitu dimana 65.000 per bulan atau 359 per tahun. Nah, jika kita memilih ini, maka teman dari KineMaster ini akan hilang. Lalu setelah selesai kita membuatkan video, kita ekspor. Nah, di sini banyak sekali ya pilihannya kita, VHD, HD720, GIF atau foto-foto. Nah, seperti ini. Tapi saya senang pakai HD720 karena tidak terlalu besar penyimpanannya, juga tidak terlalu kecil hasil dari videonya. Lalu pakai 30, laju bingkainya 30. Nah, sini saya pakai laju bitnya rendah ya. Pakai laju bitnya rendah. Ini laju bit 1,42. Nah, maka sekitar penggunaannya sudah 2 MB. Nah, kita klik simpan sebagai video. Lewati saja. Nah, di sini kita akan menunggu hingga selesai selama ekspor, selesai pengeksporan di sini. Di sini juga sistem ekspor itu akan secara otomatis menyimpan ke file manajernya kita. Sehingga kita ketika akan mengirim lewat WA atau mengirim lewat apapun bisa lebih mudah. Baik, nah ini ya, hasilnya kan seperti ini. Lalu kita tekan, kita mau seperti apa dibagikan, sebagian menggunakan Facebook, Instagram, cerita, ada Bluetooth, pesan, video, WhatsApp. Nah, seperti ini. Baik, dia video dari kami. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.